Stop Agent. Selamat datang di Eagle Kids Online Service. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk beribadah? Pasti dong udah siap. Lihat tuh semuanya udah pada ganteng, udah cantik. Aku yakin pasti sudah siap semuanya. Yeay, tidak sabar untuk segera memulainya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siap. Oke, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah online. Kami mau siapkan hati kami rindu untuk memuji, menyembah dan bersuka cita bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angela, sebelum kita lanjut berkeliling, bagaimana kalau kita main games lebih dahulu? Menarik Angelo. Oke, boleh. Tapi kita main games apa? Oke, gamesnya adalah kita akan tebak karakter emo. Kalian tebak itu karakter Natal apa? Nanti di layar akan muncul emo-emo yang kemudian digabungkan akan menjadi suatu karakter Natal. Oh iya. Oke, siap. Kalian tebaknya pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nah, ini emo yang pertama. Itu apa ya adik-adik? Itu apa ya Angela? Gambar sayur ya Angelo? Bukan, itu ginger. Oh, terus yang kedua itu yang kotak-kotak itu apa Angelo? Kayak itu mushroom atau bread ya Angela? Kayaknya bread deh. Oh, itu bread. Terus yang terakhir apa Angela? Itu ada gambar seorang laki-laki, terus dia lagi senyum. Oh, itu man. Oh. Berarti kalau kita gabungin jadi apa ya itu karakternya Angela? Okay. Adik-adik bisa tebak nggak? Kita tebak sama-sama ya. Okay. 1, 2, 3. Gingerbread Man. Wah. Sekarang lanjut gambar yang kedua ya Angela. Oke, gambar yang kedua. Itu ada 2 emot. Yang pertama kayak ada rainbow, kayak ada pelangi, ada hujan sama payung. Terus yang kedua ada binatang. Itu binatang apa Kak Angelo? Itu binatang apa ya Angela? Itu deer. Deer ya? Oh, aku tahu. Berarti kalau digabungin jadi apa Angela? Jawabannya adalah reindeer. Wah. Adik-adik masih semangat semua. Sekarang kita lanjut emo yang ketiga. Let's go. Itu kira-kira apa Angela? Lollipop ya? Itu kayak kipas angin Angelo. Kipas angin? Warna merah tapi. Bukan, itu candy Angela. Terus sebelahnya apa ya? Itu kayak baterai ya Angelo. Baterai ya? Bukan, itu kayak kotak gitu, Ken. Berarti kalau digabungin apa ya Angela? Kita tebak sama-sama yuk. Oke, adik-adik di rumah juga tebak ya. 1, 2, 3. Candy cane. Wah, pintar-pintar semua. Lanjut yuk emo yang keempat. Nah, yang keempat itu ada gambar yang kayak ada di AC ya Angelo. Oh, warna itu biru. Yang cool-cool gitu ya Angela? Yang cool-cool. Terus ada gambar pria yang kayak tadi. Oh, yang man. Oke. Oh iya. Tahu. Oke, sekarang kita langsung ke jawabannya aja. Dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, Angela. 2, 3. Snowman. Wah, sekarang lanjut ke emo yang kelima. Itu kata-kata jin. Jin warna merah. Terus yang emo kedua itu kan lawannya yang tadi man ya? Jadi kan man, terus yang ini woman dong. Oh, woman. Oke. Terus yang ketiga emonya ada bell. Bell. Oh. Berarti kalau digabungin apa ya Angela? Adik-adik di rumah pada tahu. Yuk sama-sama kita tebak ya. Oke. 1, 2, 3. Jingle bell. Wah, seru sekali ya Angelo gamesnya. Yaudah, sekarang saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama. Setuju. Ayo kita memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Let's go. Yeay. Hi kids, I got love, you got love. Let's dance together. Come on, follow us, okay? Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved.
mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Sama-sama kita melompat. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Sekali lagi dari awal, mari kita nyanyikan bersama. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku, untuk generasiku. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu Tuhan lu dengarkanmu. Sekali lagi keluar. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Mari melompat bersama-sama. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya, bisa Tuhan. Chelsea, daripada mainan HP terus, lebih baik bantuin Mama dekor rumah ini dan juga pohon Natal. Menghias rumah? Wah, Iya, Mama juga barusan beli hiasan Natal yang baru untuk mendekor rumah ini. wah, bagus sekali, Ma. Aku sudah tidak sabar menghias pohon Natal dan menghias rumah ini dengan ornamen Natal. Iya, tapi Mama ambil dulu ya ornamen yang lama di gudang. Hati-hati dengan ornamen yang baru ini, jangan sampai pecah ya, Chels. Oke, Ma. Sebelum dipasang, aku foto dulu ah. Aduh, pecah. Aduh, pecah. Gimana ini? Aku tidak sengaja. Apa yang harus aku lakukan? Nah, lengkap sudah hiasan Natalnya. Sekarang waktunya kita menghias rumah. Ma, Chelsea lapar. Gimana kalau kita makan dulu sebelum menghias rumah? Chelsea udah lapar. Jam berapa ini? Tapi oke, kita makan dulu terus kita dekor rumah ini sampai selesai. Yuk makan, Chels. Aduh, gimana ini? Mama pasti marah. Ini baru dan belum dipakai.
tapi sudah aku pecahkan. Mama sudah selesai cuci piring. Sekarang waktunya kita mendekor rumah. Chelsea kenapa kok diam aja? Bukannya tadi Chelsea semangat sekali mau mendekor rumah? Ma, maafkan Chelsea ya, Ma. Tadi Chelsea tidak sengaja memecahkan hiasan Natal yang baru Mama beli. Oh, ini yang membuat kamu dari tadi diam saja dan sedih. Sebenarnya Mama sudah tahu waktu tadi kamu sembunyiin di bawah sofa, tapi Mama menunggu kamu mengakuinya sendiri. Iya, Ma. Maafkan Chelsea ya, Ma. Chelsea tidak sengaja. Iya, Mama tidak marah kok. Lagian kan Chelsea nggak sengaja. Dan juga Chelsea sudah mengakuinya dan juga minta maaf. Sudah, tidak apa-apa, jangan sedih lagi ya, Chelsea. Wah, terima kasih ya, Ma. Iya, Mama seneng sekali Chelsea mau mengakui kesalahannya Chelsea. Pasti rasanya beda kan setelah Chelsea mengakuinya? Iya, Ma. Lega rasanya setelah mengaku pada Mama dan Mama memaafkanku. I feel the joy of being forgiven. Oke, yuk kita lanjutin mendekor rumah ini dengan hiasan Natal yang lain. Ayo. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindukan hadirat kasih Tuhan dan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sekali lagi, dengan segenap hati kita. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu
adik-adik, gembira sekali bertemu dengan kalian. Kita hari ini mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama yuk. Kita lipat tangannya, pejamkan mata dan ikuti kakak berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Bersyukur sekali Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di online service ini ya Tuhan. Saat ini, biarlah Engkau berikan hati dan telinga yang siap untuk mendengar Tuhan. Kami mau duduk manis ya Tuhan. Excited sekali mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi waktu kakak mendengar ceritanya si Chelsea itu, melihat kesalahan Chelsea itu, kakak jadi ingat. Kakak juga punya pengalaman yang sama. Suatu hari, Papa menitipkan kunci kantor ke kakak. Lalu kita bersama-sama kan berangkat ke kantor. Sewaktu di perjalanan kakak ingat kakak, terus kakak udah bawa kuncinya. Tapi tiba-tiba sampai di kantor, kakak kan cari ini, mau buka pintu. Kakak cari di tas, loh kok gak ada? Wah, mulai panik nih, kakak udah mulai deg-degan. Tadi seingat kakak udah kakak masukin. Tapi di mana ya? Kakak ingat-ingat lagi. Waduh, di mana ya? Kakak mulai cari lagi. Siapa tahu ada di mobil. Di mobil cari-cari gini-gini. Kok nggak ketemu? Aduh, gimana ya? Terus tiba-tiba kakak jadi ingat. Tadi sebelum kakak keluar rumah, kakak taruh kuncinya itu di meja. Waduh, berarti ketinggalan dong adik-adik. Kakak dengan takut nih. Kakak udah mikir mau ngomong apa sama papa. Ini kan udah sampai di kantor. Udah jam buka kantor, semua harus udah masuk nih. Tapi gak bisa dibuka hanya karena kakak gak bawa kunci. Lalu kakak mikir mau alasan apa ya? Mau alasan siapa ya? Udah mikir gimana nanti kalau papa marah gimana. Lalu karena gak ada jalan, kakak akhirnya menenangkan hati. Kakak akhirnya pegang tangannya papa. Dengan takut sekali, deg-degan ini adik-adik, deg-degan sekali. Kakak pegang tangannya papa, kakak bilang, "Pa, sorry ya, tadi Jenny lupa bawa kuncinya. Lain kali Jenny gak mau ulangin lagi, lain kali lebih perhatian lagi." Waktu kakak ngomong itu udah deg-degan, udah tahu pasti papa bakal marah. Karena biasanya papa itu orangnya tegas. Kalau salah, kalau dimarahin ya dimarahin. Tapi saat itu tahu adik-adik, tiba-tiba kakak tuh cuman lihat papa itu duduk diam, dia tenang. Dia gak bilang, gak marah, gak mengucapkan kata-kata apapun, dia cuman diam. Lalu dari sana kakak jadi tahu, ternyata dengan kakak mengakui kesalahan kakak, papa justru gak marah. Papa cuman diam, dia tenang, dan kakak tahu kalau papa mengampuni kesalahan kakak. Sama seperti yang dialami Chelsea tadi. Chelsea seharusnya mau bohong kan. Dia sudah berusaha, sudah panik. Mau ditaruh mana ini barang yang pecah ini? Mama kan tadi sudah bilang jangan dipecahkan. Lalu dia sudah menyembunyikan di bawah sofa kan. Tapi setelah itu Chelsea memilih untuk melakukan yang benar. Dia mengakui kesalahannya, say sorry sama mama. Dia mengaku kalau tadi gak sengaja memecahkan. Dan mamanya mengampuni kan, gak marah. Nah, itulah adik-adik. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan menghindar. Justru kita harus mendekat kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk mengakui kesalahan itu. Karena percayalah adik-adik, ketika kita mengakui, pasti ada pengampunan. Seperti yang dialami oleh orang jahat ketika dia disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Apa yang dialami? Kita mau dengarkan sama-sama di cerita Bible story ini ya. Yuk kita dengarkan. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia disalib di antara dua orang penjahat. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya.
Orang banyak yang berdiri dan melihat Tuhan Yesus mengejek dia. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para prajurit pun mengolok-olok Tuhan Yesus. Jika kamu adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus juga mengejek dia. Bukankah kamu adalah Tuhan? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang lagi menegur dia dan membela Tuhan Yesus. Tidakkah kamu takut akan Allah? Karena kita menerima hukuman yang sama dengan dia? Kita memang pantas dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan kejahatan kita. Tetapi orang ini, dia tidak berbuat kesalahan. Lalu ia berkata lagi, Tuhan Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. orang itu sudah diampuni dari segala dosa yang telah diperbuatnya. Sekarang hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita karena dia telah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sewaktu tadi orang yang jahat itu disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, adik-adik tahu kan dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia merasa bahwa Tuhan Yesus ini bukan orang jahat, dia nggak seharusnya disalib. Tapi dia sadar ketika dia melihat Tuhan Yesus itu adalah Raja. Dan saat itu dia langsung merasa, aduh aku ini orang yang berdosa. Aku ini sampai disalib seperti ini. Dan dia segera meminta maaf, meminta ampun, memohon kepada Tuhan. Dan dia berkata, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan adik-adik. Mungkin adik-adik bisa kakak bacakan aja ya. Di di Lukas 23 ayat 42 dikatakan, orang jahat itu bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Ketika orang jahat ini mengucapkan kalimat ini, dia sadar bahwa dia ini benar-benar punya dosa yang sudah nggak bisa diampuni. Tapi dia melihat Tuhan Yesus adalah sebagai Raja. Tuhan Yesus bisa mengampuni dia. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Respon apa? Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hah? Kok Firdaus, Kak? Bukannya mereka tuh sedang disalib ya di Golgota? Mereka kan lagi ada di dunia. Iya, tapi maksud Tuhan Yesus adalah saat itu juga Tuhan Yesus mengampuni dosa orang jahat itu. Dan Tuhan menerima orang jahat itu untuk masuk ke sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, sukacita sekali. Adik-adik bisa bayangkan ya, orang jahat tadi itu sudah ketakutan. Dia sudah disalib, merasakan begitu banyak penderitaan, tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia merasakan apa itu sukacita pengampunan. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan Yesus itu mengampuni. Dan ada sukacita di dalam pengampunan. Let's say together, I feel the joy of being forgiven. Sekali lagi ya, kita katakan, I feel the joy of being forgiven. Ya adik-adik, seketika kita melakukan kesalahan adik-adik, hati ini pasti merasa gak enak. Itu kenapa kalau misalnya kita ini habis berbohong, atau habis bertengkar, atau mungkin ketika kita melakukan apapun kesalahan, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Makanya kita ini tiba-tiba setelah melakukan kesalahan kok hati ini gak enak ya. Kok rasanya ada yang deg-degan, ada yang gak enak. Itu Roh Kudus sedang mengingatkan adik-adik. Karena Roh Kudus mau supaya adik-adik itu sadar dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Makanya ada kita rasakan kayak deg-degan kok gak enak ya. Ya, karena Roh Kudus mengingatkan kita adik-adik. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan menghindar. Kakak ingin tahu nih kalau adik-adik sendiri
mengalami apa yang tadi kayak seperti Chelsea alami, kira-kira adik-adik bakal memilih untuk jujur, memilih untuk mengakui, atau kira-kira adik-adik bakal menyembunyikan, gak mau, takut nanti kalau mama marah pasti dimarahi. Aduh gak mau kalau nanti Koko tahu, gak mau. Jadi adik-adik memilih untuk bohong. Apa yang akan adik-adik lakukan? Kita harus tetap memilih yang benar ya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia ingin kita melakukan yang benar. Dan Tuhan Yesus justru senang sekali ketika kita berani untuk mengakui. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni. Ada sukacita di dalam pengampunan. Let's say together, I feel the joy of being forgiven. Seperti misalnya ya adik-adik, kakak beri contoh nih. Ketika kita diberi mainan baru, mama sudah beli mainan yang bagus sekali buat kita. Sudah dipesan nih, hati-hati ya kalau main. Karena mama tahu mainan ini gampang pecah, gampang rusak. Jadi kita harus mainannya tuh hati-hati. Dan mama tahu kalau mungkin kita ini suka merusak. Kalau kita main itu asik, karena terlalu asik. Kadang-kadang dibanting, gak tahu mainnya gimana. Akhirnya kadang-kadang tuh ada yang mungkin hilang, ada yang mungkin pecah, ya kan? Terus mama udah bilang, dijaga ya mainannya. Kalau main pelan-pelan. Nanti kalau misalnya kasar bisa patah, bisa rusak. Tapi kita waktu itu sedang asik mungkin bermain dengan Koko atau dengan saudara atau dengan teman. Lalu kita main tiba-tiba jatuh. Terus ada yang patah. Waduh. Pasti kita sudah mikir nih. Duh, mama ini pasti marah ini. Mau ngomong apa ya? Mau apa ya? Ini di pikiran tuh biasanya sudah banyak sekali adik-adik. Ada pikiran negatif, ada pikiran yang buruk. Ini nanti mama pasti marah, ini nanti aku pasti hukum, nanti aku gak dibeliin mainan lagi. Banyak sekali yang kita takutkan. Tapi pernah gak adik-adik mengalami ketika adik-adik cerita ke mama, Ma, tadi mainannya karena gak sengaja jatuh, terus patah, ada yang patah ini Ma. Lalu mama bilang, it's okay, kita perbaiki sama-sama ya. Wow. Gimana perasaannya kalau dengar mama bilang kayak gitu? Semua yang kita takutkan, yang kita pikirkan mama pasti marah, nanti gak dibeliin mainan lagi, nanti ini, nanti itu, nanti ini. Ternyata semua yang kita takutkan itu tidak terjadi. Pasti kita mengalami sukacita ya adik-adik ya. Pasti senang sekali, rasanya hatinya tuh, aduh untung mama gak marah. Sama seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus senang ketika kita mengakui kesalahan kita. Kita mau buka sama-sama di dalam firman Tuhan. Yang sudah bisa baca kita buka sama-sama yuk. Di Roma 4 ayat 7a. Sudah ketemu? Kita sama-sama baca ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Sekali lagi kita baca ya. Roma 4 ayat 7a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Firman Tuhan sudah bilang gitu adik-adik. Ya, kasih Tuhan itu begitu besar. Sehingga Tuhan Yesus itu datang lahir sebagai manusia. Dia mau mengampuni orang-orang yang berdosa seperti kita ini. Dia mengasihi adik-adik. Dia mau mengampuni adik-adik. Semua dari kita pasti bisa mengalami sukacita pengampunan itu. Jangan pernah takut ketika melakukan kesalahan. Jangan menyembunyikannya adik-adik. Kita mau sama-sama yuk. Taruh tangan di dada. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mau adik-adik itu dekat dengan Tuhan. Apapun yang adik-adik rasakan, apapun yang mungkin ketakutan adik-adik, apapun yang adik-adik mungkin pernah mikir, aduh aku kalau salah,
kok selalu dimarahi ya? Tapi ingatlah adik-adik, bahwa ketika kita ini belajar untuk jujur, ingatlah bahwa ada sukacita di dalam pengampunan. Ada joy of being forgiven. Let's say together, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Sekali lagi katakan, yes, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Letakkan tangan di dada adik, katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Dia mengasihi adik-adik. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dia adalah Allah yang mengampuni. Dia mau supaya kita datang mendekat, dan apapun yang menjadi kesalahan kita, Tuhan sudah hapuskan adik-adik. Biarlah kita terima pengampunan dan sukacita itu dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat mengasihiku. Tuhan, ajari aku untuk taat. Ajari aku untuk berani mengakui kesalahan dan tidak menyembunyikannya. Aku mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu melakukan hal yang menyenangkan-Mu. Thank you Tuhan, Engkau sudah lahir di dalam dunia ini. Thank you Tuhan, Engkau sudah menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima sukacita pengampunan-Mu. Amin. Adik-adik boleh angkat tangan, kita mau terima doa berkat. Terimalah sukacita, damai sejahtera, penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang selalu akan menyertai adik-adik di dalam setiap kehidupan kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, tumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. See you. God bless you. Hai,
Yuk kita mau sama-sama hari ini akan membuat Rudolf atau rusa. Ya, siapkan dulu kertas warna coklat muda dan coklat tua. Lalu di sini kakak akan menggunakan dominan di kertas yang coklat muda, ya. Nah, kita akan mulai dulu untuk menggambar-gambar bagian badan daripada rusa. Ya, caranya buat garis dulu kira-kira 2 cm sebanyak 2 lembar. Ya, kita buat 2 biji maksudnya ya. Nih. Oke, 1, 2. Kita akan mulai dengan menggambar-gambar dulu ya. Nanti baru potong memotong ya. Lalu kita akan membuat wajahnya. Dengan bulat seperti ini, kira-kira 5-6 cm. Ini ya garis tengahnya. Lalu kita membuat telinganya dengan berbentuk oval. Seperti ini. Sebanyak 2. Oke. Kalau sudah kita membuat tanduknya cukup gampang seperti membuat karang. Ya. Ini. Dan buat 2. Ya. Oke. Seperti ini. Lalu kita akan buat tangan dan kakinya. Nah, caranya cukup mudah. Bentuk seperti ubah atau huruf U terbalik. Ya. Nih. Oke, satu lagi untuk bagian kaki. Ya. Untuk ukurannya kira-kira di sini kira-kira 6 sampai 6,5 cm ya. Jadi disesuaikan dengan kepalanya. Lalu kita akan potong semuanya menjadi seperti ini. Wow ya. Nih. Lalu kita akan mulai dulu. Di sini kakak sudah menempelkan wajahnya dengan menggunakan mata boneka atau kalau mau digambar juga boleh ya. Lalu ada pom-pom di sini. Lalu gambar mulutnya ya. Nih sudah siap untuk wajahnya. Kita akan membuat memberi ini tanduknya di sini. Oke. Kita akan tempelkan tanduknya. Nih yang sisi kanan ya, lalu telinganya di bagian samping sini, bawahnya tanduk ya. Satu lagi tempelkan ke bagian sini. Oke, lalu kita akan membuat badannya. Nah, ini caranya ya, tadi pakai 2 lembar kertas panjang seperti ini, 2 cm kira-kira lebarnya. Lalu kita akan buat seperti cross ya. Nih ya, tempelkan dulu. Lalu kita akan lipat-lipat. Nih ya, terus dilipat terus sampai selesai, sampai habis kertasnya. Ya, jadilah seperti ini. Wow, ya. Lalu tempelkan double tape atau lem. Mulai kita sambungkan ke tangan dan kakinya. Ya. Ini caranya. Kita sambungkan ke sini. Oke. Lalu kita tempelkan lagi. Nih, pas di tengah ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan tempelkan
Oh, ini dulu ya, dilipat dulu aja ya. Dilipat dulu bagian kakinya. Dilipat. Nih, di belakang juga diberi lipatan. Supaya apa? Supaya bisa berdiri rusanya. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, kita akan tempelkan di sini ya. Lalu nanti kita akan tuliskan big message kita ya, dan jadilah seperti ini. Ya, big message kita apa? Forgiven. Ya, kita sama-sama tuliskan big message-nya di tengah sini dan jadi deh Rudolf kita. Kalian bisa pakai buat hiasan atau apapun. Jadilah Rudolf kita. See you and God bless you. Wah, ternyata Mama tidak marah dengan Chelsea. Meskipun Chelsea sudah merusak hiasan Natal yang baru saja Mama beli. Iya, soalnya Chelsea udah mengakui dan Mama memaafkan. Jadi Chelsea merasa sukacita karena sudah diampuni. Nah, adik-adik di rumah, kalau misalnya kita punya kesalahan, kita harus mengakui ya. I feel the joy of being forgiven. Sekali lagi ya, ikuti aku. I feel the joy of being forgiven. Wah, aku sudah tidak sabar nih Angela. Kira-kira minggu depan siapa lagi nih yang akan kita kunjungi? Iya, aku juga udah gak sabar. Penasaran kan nih adik-adik di rumah? Kalau begitu, sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you.